tentang kebinekaan dengan tema santren dan kebinekaan. Nah, di sini menciptakan lingkungan yang rahmatan lil alamin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Nah, boleh Ustaz, barangkali perkenalan terlebih dahulu Ustaz, lebih lanjutnya oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak alladzi an'ama alaina bi katsirin minan ni'am wa minha ni'matul iman wal islam was sihha wal hurriyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ma'ahu. Amma ba'd. Para pimpinan program pembelajaran ini, alhamdulillah yang saya banggakan, saya hormati para panitia penyelenggara yang saya banggakan, saya hormati, dan para peserta yang alhamdulillah hadir begitu banyak hari ini bersama para malaikat insyaallah. Karena di majlis-majlis ilmu malaikat betul hadir. Ya. Tad'u ajnihataha ridwan bima talabu. Jadi para malaikat hadir mengepakkan sayapnya, ngambarkan sayapnya karena suka cita senang kepada apa yang sedang kita cari, yaitu ilmu. Ya. Terus lebih itu berbahagialah kita yang hari ini mendapat kesempatan emas. Ini tapi sudah ya. Ini kegiatan Kegiatan biasa. seminar Ustaz. Oh, seminar saja. Dikira baru selesai ini. Belum Ustaz, tadi pagi itu ada wisuda PMK Ustaz. Oh. Jadi kita perkenalkan di kelas hari ini ada 3 program Ustaz. Iya. Misalnya ada yang kuning, ada yang biru, ada yang biru tua Ustaz. Oh, bedanya apa? Nah, bedanya kalau yang kuning santri APW, akhlak terus wirausaha, yang biru muda santri daurah qalbiyah, yang biru lebih tua itu adalah santri tahfiz Ustaz. Semua di program fleksibel spring dari tahfiz Ustaz. Oh, alhamdulillah ya. Selamat Anda sukses, mudah-mudahan mencapai apa yang dicita-citakan. Hari ini kita sedang dalam keramaian suasana kemerdekaan Republik Indonesia, betul ya? Bendera-bendera sudah terpampang di mana-mana ya. Merah putih sebagai warna utama yang menggambarkan semangat perjuangan dengan keputihan hati, kejernihan jiwa untuk semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berapa menit nih memberi materinya? Insyaallah Ustaz nanti sampai dengan jam 3 dan 3 insyaallah Ustaz ini juga bergabung bareng Ustaz. Iya, jadi mungkin ada tanya jawab juga ya. Betul Ustaz. Biasanya sedikit yang bertanya gitu. Teman-teman sudah menyiapkan banyak pertanyaan. Diuji nanti ya. Saya tidak perlu memperkenalkan, tadi sudah panjang lebar perkenalannya ya. Dari A sampai Z. Kebetulan ini di belakang saya ini mahasiswa terbaik. Masya Allah. Bahasa Arab ya. Alhamdulillah lulusan bahasa Arab UPI ini selalu berkiprah. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini saya merasa tidak dengan orang lain karena banyak juga mahasiswa lulusan UPI yang berkiprah di Darut Tauhid. Judul kita adalah pesantren apa tadi? Dan kebinekaan Ustaz. Pesantren dan kebinekaan dalam upaya menciptakan lingkungan yang rahmatan lil alamin Ustaz. yang Insyaallah. Tema kita hari ini. lingkungan yang rahmatan lil alamin. Kalau menurut para peneliti itu variabelnya ada 3 ini ya. Pertama kepesantrenan, 2 kebinekaan, yang ketiga menciptakan lingkungan rahmatan lil alamin. Maka 3 kata kunci itulah yang
akan kita coba ya diskusikan bersama. Biasanya kalau ceramah saja rebutan. Ya, merdu suaranya ini kori itu. Juaranya banyak, Masya Allah. Alhamdulillah. Dapatnya Korea lagi itu di belakang. Alhamdulillah, Masya Allah. Tips and tricks dan Iya. Wajah Dr. Anda Siti Fatimah Nur Habibah ya Korea. Iya. Jadi kalau Korea kan dengan Korea ya. Betul tidak? terus dan Kan dalam Al-Quran itu dzakiri wa dzakirat. Kan gitu ya. Kalau nitin wal qanidan. Belum ada qariin wal qanidan. Nah, itu tambahan saja itu. Jadi Allah sudah memberikan pasangan. Oleh sebab itu, mari kita bahas bersama tentang nilai-nilai ini sangat penting. Ya, merah putih di dadaku kan. Nah, itu harus kita bahas bersama kenapa harus ada merah putih dan konteksnya bagaimana dengan upaya kita dengan kebinekaan mampu kita ciptakan apa lingkungan yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Saudara, bahwa pesantren ini memang pelopor, pejuang dalam segala aspeknya. Karena pesantren ini sudah ada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita telusuri sejarah, saudara, itu pendidikan pertama yang dibangun sebelum pendidikan-pendidikan yang lain adalah pesantren. Kita masih mengenal bagaimana sejarah Wali Songo, ya. Wali Songo, Raden Rahmat, itulah yang pertama yang pertama kali mendirikan pesantren di Jawa Timur, Gresik. Dari sana bergeraklah beliau untuk membina para santriwan santriwati di Jawa Timur dan terus berkembang di abad 13. Jadi pesantren sudah berdiri di abad 13. Memang bahasanya dari santri. Santri dari cantrik. Cantrik itu murid kalau dalam bahasa kita, bahasa Arabnya murid. Itu bahasa Sanskerta. Karena dulu juga banyak pendeta didatangi oleh murid-murid. Maka pencantrikan. Jadi cantrik jadi santri, pesantrian gitu ya. Jadi pesantrian, cuma dimudahkan jadi pesantren gitu. Asalnya pesantrian, yaitu pendidikan para santri. Dan waktu itu para wali songo terus berdakwah ya, mulai Jawa Timur terus Jawa Barat sampai kemudian penjajah datang gitu ya. Penjajah datang. Jadi tahun 13-an itu masih belum ada penjajahan karena penjajahan berawal dari abad 19-an ya. Maka ketika penjajahan datang terus pesantren dikembangkan. Yang tadinya hanya mendidik persoalan-persoalan keagamaan tapi terus berkembang juga persoalan-persoalan ketangkasan ya, keterampilan dan segala ilmu yang dibutuhkan untuk kehidupan. Jadi pesantren waktu itu bukan hanya mengajarkan agama dalam hal urusan ritual, tapi seluruh aspek ya, kebutuhan, kesiapan anak didik untuk menjadi hidup dalam lingkungan masyarakat itu ditanamkan di pesantren. Maka pesantren bukan sekedar untuk ilmu agama. Terus berkembang dan berkembang, akhirnya sesudah kemerdekaan maka pesantren mempunyai pengembangan yang tadinya ilmu-ilmu khusus agama menjadi ilmu-ilmu umum juga semua diadakan di pesantren. Yang tadinya tradisional kemudian berkembang menjadi pesantren yang modern. Maka di pesantren itu akhirnya dilatih, dididik, dikembangkan akhlak, kepribadian, karakternya, termasuk juga seluruh keterampilan, kesiapan manusia untuk hidup dalam lingkungan masyarakat. Gitu ya. Jadi pesantren besar sekali. Nah, dalam konteks apa tadi? Pesantren dan kebinekaan. Saudara,
pesantren pelopor kemerdekaan. Kenapa? Kebinekaan. Karena pesantren didasarkan kepada ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan tentang tidak adanya strata sosial. Kalau agama-agama lain ada yang kastanya ini, kastanya ini, kastanya ini, kastanya ini. Kasta terendah tidak boleh itu bergabung dengan kasta tinggi. Ya, beda. Bahkan untuk membaca kitab suci saja kasta terendah dilarang membaca kitab suci. Itu pernah terjadi di Indonesia. Ya, karena dibawa oleh agama yang sebelumnya. Agama apa itu yang ada kasta-kasta? Agama Hindu. Maka ketika datang pesantren dengan dasar pijakan Al-Quran dan Sunnah Rasulih, maka pesan dasar dari Al-Quran adalah bersamaan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak? Surat apa itu? Al-Hujurat, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa itu? Apa? Ayat sampai lupa ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah, sallallahu. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, dari ibu Adam dan Hawa. Dari situ Allah kembangkan wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Allah terus kembangkan menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apakah itu untuk saling merasa bangsanya lah yang paling hebat, bangsanya lah yang paling istimewa? Tidak, kata Allah, lita'arafu, untuk ta'aruf, untuk saling mengenal, untuk bersama-sama, saling mengisi, saling bantu, saling bela, saling kerjasama. Itu dimakna ta'aruf. Berarti agar ada kebersamaan. Karena uruf itu makna lainnya adalah tradisi, ya, kebaikan. Maka untuk saling berbuat kebaikan, untuk saling membangun, saling pengertian, ta'aruf. Kenapa? Karena ras tidak menjadikan satu bangsa lebih hebat dari bangsa lain. Ya, suku tidak menjadikan satu suku lebih hebat dari suku lain. Sebab dalam pandangan Allah sama, yang beda hanyalah inna akramakum indallahi atqakum. Betul tidak? Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Akrama itu superlatif, ya, mubalaghah. Yang termulia di antara kamu bukan kulitnya, bukan budaya awakna, bukan kumis nabaplang, itu tidak. Bukan kulitnya putih, yang satu hitam, yang hitam lebih rendah dari yang putih. Tidak, kata Allah, yang paling mulia di sisi Allah atqakum. Yang paling apa? Bertakwa. Halo. Ini berarti beda, tapi sekalipun berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, tapi satu tujuan bersama untuk mencari kemuliaan hidup, untuk menjaga harga diri, untuk mencapai akhlak mulia, untuk menuju sama, yaitu menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak sih? Semuanya akan kembali kepada Allah, sekalipun beda umur, beda waktu, beda zaman, beda nabi.
semua sama nanti di hadapan Allah. Wa ilaihi tuhsyarun. Kalian akan dihimpun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama di sana nanti. Di alam mahsyar nanti semuanya sama. Laki perempuan sama, tidak melihat dia pernah jadi presiden, tidak melihat dia pernah jadi rektor, tidak melihat dia pernah jadi ajengan, kiai, tidak. Di sana semua sama. Bahkan maaf, di alam mahsyar semua atribut-atribut yang membuat manusia bangga. Ustaz bangga dengan salnya, misalnya gitu. Apa sih itu teh? Sorbannya. Ya, kemudian jenderal bangga dengan pangkat-pangkatnya, betul tidak? Presiden bangga dengan kekuasaannya. Nanti di alam mahsyar semua dicabut atribut-atribut kemuliaan itu. Akhirnya apa? Semua dilepas oleh Allah. Maka nanti jangan aneh kalau di alam mahsyar seragam, bahkan maaf dilepas dengan pakaian-pakaian. Jadi telanjang pulang. Alhamdulillah teman di dia di alam mahsyar mas saudara kepikiran tunggal tinggal. Tahu nggak? Sebab yang dipikirkan apakah saya akan selamat dari azab Allah atau akan celaka. Yang dipikirkan dia takut terhadap azab Allah. Maka telanjang dalam makna tidak ada apa-apa seperti kita barulah. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Betul, sangat penting banget teman-teman peran kita sebagai santri tadi barusan disampaikan oleh Ustaz. Nah, insyaallah Ustaz, sebelum nanti kita lanjut, kita akan juga berbarengan saja dengan Ustaz mulai nanti dari bareng. Alhamdulillah di sini juga ada pemateri kita yang kedua. Kita ada materi siang hari ini ada Ustaz Mulyadi Al-Fadil. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita siang hari ini. Beliau selaku Kepala Direktorat STI Darut Tauhid. Alhamdulillah. Juga beliau ada Kepala Lajnah Syariah di Darut Tauhid. Alhamdulillah kita akan berbincang dengan beliau di sharing di siang hari ini. Nanti teman-teman polanya kita akan tanya jawab dan banyak teman-teman nanti harusnya bisa bertanya. Nah, nanti kita akan mengenal lebih lanjut. Alhamdulillah. Baik, kita sambut Ustaz dengan sambutan takbir semuanya. Allahu Akbar. Kepada Ustaz kami silakan. Alhamdulillah sahabat-sahabat, siang hari ini kita akan melanjutkan sharing kita atau seminar kebinekaan tentang pesantren dan kebinekaan. Tadi sudah dijelaskan kronologinya sedikit oleh Al-Ustaz Madalian bagaimana pentingnya peran santri di lingkungan masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Nah, alhamdulillah ini juga ada Ustaz Mulyadi hari ini siang ini bergabung dengan kita. Kita akan mengetahui lebih lanjut, mencari tahu lebih lanjut apa sih sebenarnya kebinekaan dan bagaimana peran pesantren di lingkungan masyarakat dalam mengimplementasikan kebinekaan tersebut. Alhamdulillah. Ustaz, sehat selalu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Ustaz? Sehat. Alhamdulillah. Ustaz, siang ini sebagaimana tadi mau sampaikan bahwa tema kita tentang pesantren dan kebinekaan, dan alhamdulillah juga di sini ada Ustaz Ali yang bergabung. Beliau dari dosen MUI sekaligus MUI tadi sebelumnya disampaikan. Alhamdulillah nanti kita akan mengenal bagaimana pesantren dan kebinekaan. Nah, izin Ustaz, mungkin pertanyaannya nanti di sini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan, atau mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu oleh Ustaz. Baik, terima kasih. Perhatian. Duduk siap. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang di tempat gerak. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah yang saya hormati Ustaz Rahman Ali, Muaz, Akaib dan semuanya, para santri semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, saya
materinya sudah banyak dari guru kita. Ya, saya mau bagi-bagi hadiah saja mau. Kurang minat sih ya. Mau bagi hadiah mau tidak? Oke. Karena judulnya kebinekaan, sekarang izin berdiri. Sekarang lebih dikenal dengan moderasi beragama. Ya, ini lagi ramai memang sejak pemerintahan Jokowi harus menggulirkan sekolah pesantren tentang moderasi beragama. Pernah dengar? Belum, minimal barusan mendengar ya. Sebagai warga Indonesia wajib tahu. Maka saya akan kasih hadiah siapa yang tahu apa itu moderasi. Cum, ya, kasih mic. Hadiahnya di tas, nanti saya kasih, ya sebutkan nama saja nanti. Ya. Ya, jadi nama saya Ahmad Radi Nama? dari program Daurah Kolbia. Daurah Kolbia, nama siapa? Ahdani Adli. Ahdani, oke. Jadi menurut saya moderasi beragama itu di antara spektrum yang di ekstremis tapi tidak ekstremis dan Iya, kasih tepuk tangan. Spektrum, ini, ya, spektrum antara moderat dengan ekstremis. Jadi merasa antara moderat dan ekstremis. Oke, baik, kasih tepuk tangan dulu. Ada yang tidak dapat hadiah dari saya, walaupun jawabannya belum benar. Yang lain boleh. Boleh silakan. 1, 2, 3. Kan boleh. Ada lagi? Oke, siapa yang tahu arti moderasi silakan angkat tangannya. Dari tete-tete, syal biru, syal kuning. Mau jawab? Oke, silakan. Izin Ustaz, nama Bima dari program Akhlak Plus Berdosa. Izin coba untuk menjawab, mungkin dari kata moderasi beragama ini lebih ke toleransi beragama untuk generasi milenial. Saya kasih tepuk tangan buat Bima. Walaupun belum tentu tepat, tapi dapat hadiah. Alhamdulillah. Berupa tepuk tangan tapi sudah. Baik, saya mulai bahas ya karena waktunya terbatas. Nanti dengan guru kita Pak Dr. Badali juga kita diskusi. Saya langsung di sini. Perkenalannya sudah. Nah, ada 7 potensi radikalisme di Indonesia. Jadi kalau bicara moderasi itu apa? Nanti kita akan bahas. Ya. Jadi latar belakangnya ini Indonesia ini luas. Seluas Indonesia ini 5-10 tahun ke depan, bukan depan selanjutnya. Ya. Sebagian penduduk Indonesia yang banyak ini itu akan menjadi pemimpin bangsa. 10 tahun ke depan, 7 tahun ke depan kita yang memimpin bangsa ini. Siap? Tidak ada suaranya, siap? Generasi terus berulang dan terus bergulir. Maka pemerintah memikirkan jangan sampai kemudian negeri kita itu ada yang salah dalam kepemimpinannya, karena pemimpin masa depannya itu pemuda yang ada. Ya. Jadi apa itu moderasi itu dulu, ya? Atau di mana letak moderasi? Saya lihatkan dulu ini, kurang lebih seperti ini, ya. Jadi jika moderasi itu kata moderat, moderat itu apa? Jalan tengah, sudah ada di sini ya. Jalan tengah. Jadi sikap keberagamaan yang ada di tengah. Dalam bahasa kita disebut dengan wasatiyah. Wasatiyah. Kalau sepak bola ada wasit. Apa wasit artinya? Penengah. Namun wasit berat sebelah bukan wasit. Ya, wasit itu penengah harus adil. Maka yang paling ideal jika posisi tengah itu seperti apa? Kalau tengah pasti ada pinggir, betul tidak? Hanya di tengah ada pinggirnya. Tengah ada pinggir, ada kanan, ada kiri, ada tengah, kan begitu. Ya. Jadi kalau kita dalam beragama di Indonesia ini banyak aliran, banyak kelompok, banyak
sekte begitu ya. Ada Syiah. Pernah dengar Syiah? Pernah. Apa? Ya pernah dengar minimal. Syiah. Ada Mu'tazilah. Pernah dengar? Nah, ini disebut dengan aliran atau kelompok boleh jadi. Ya. Aliran ini Syiah Mu'tazilah. Ini saya sebut sebelah kanan. Ya, ada sebelah kirinya aliran yang fanatis atau ekstrim, Islam ekstrim, ada yang konservatif, ada yang radikal, dan ada yang liberal. Maka di mana posisi moderat? Itu kelihatan. Di mana? Di tengah. Ya, karena posisinya di tengah, maka moderasi ini diperlukan agar di negeri kita nanti generasi kita tidak Islam radikal, tidak Islam liberal. Bukan Islam yang liberal, Islamnya segala bebas, ya. Ada dia berislam tapi Islamnya segala dibebaskan. Bukan juga Islam radikal yang keras. Seperti apa? Jihad itu bagian dari Islam, tapi mereka memahami jihad Islam yang radikal ini kalau memberontak pemerintah, kalau menghancurkan gedung pemerintah, itulah dianggap jihad mereka. Halo? Izin, saya sebelum Ramadan kemarin Ustaz sempat ke Nusa Kambangan ya. Bukan jadi tahanan, bukan. Alhamdulillah sempat dakwah ke sana. Tapi yang menarik adalah tahanan di sana ada 3 kelompok. Jadi ada yang high risk, yang risiko tinggi itu gak bisa disentuh, gak bisa didakwahi. Ada yang medium dan ada yang low. Nah, yang medium kita bisa masuk ke yang medium. Itu ada 12 penjara. Saya pikir cuma 1 dan gede, ternyata besar dan tersebar ada 12 di satu kepulauan. Nah, saya masuk ke yang medium karena bisa memberikan pembekalan sebelum Ramadan kemarin. Nah, yang menarik itu satu tahanan itu, satu ruangan besar itu ada 400 kurang lebih tahanannya, 120-nya. Jadi mereka semua kalau sampai meninggal di situ, jadi bisa keluar. Sebagiannya ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, tapi kalau dia usia 20 tahun, keluarnya ditahan 50 tahun baru keluar usia. Ternyata saya tanya kasusnya apa Pak? Rata-rata 2, 1 mereka itu teroris, yang kedua narkoba. Realitas itu. Ya. Tapi yang menarik sebelum pengajian itu ada hadroh dulu, dan pemain hadroh itu rata-rata mantan narkoba sama mantan teroris. Jadi menarik tuh pas saat pengajian pembacaan Al-Quran oleh saudara Mawan terdakwa teroris 50 tahun disebut apa gitu. Itu ya pemain hadroh juga kita kan hadrohnya karena rasa terima takut gitu sih. Nah, jadi pemerintah mau melakukan ini agar kemudian kita tidak salah memahami Islam ini, lalu kemudian memberontak kepada negara. Nah, maka muncullah disebut dengan moderasi. Saya lanjutkan dulu. Nah, contoh moderasi sikap moderat misalnya, ini terjadi pada zaman dulu ya. Ketika Al-Halaj misalkan dengan tasawuf falsafati itu mengembangkan pemahaman tentang wahdatul wujud atau widatul wujud, persatuan dengan Allah dengan Tuhannya. Jadi widatul wujud itu dia merasa dirinya sudah sebagai Tuhan, gitu ya. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau aku sejaman dengan dia, aku akan tegur dia. Ini pemahaman yang disebut dengan khawarij, nanti keluar dari pemahaman yang benar, gitu. Atau pemahaman lain. Ya, dalam praktek keberagamaan yang terlalu berlebihan, yang terlalu ekstrim, sehingga kemudian mengabaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu adalah satu hal yang harus diperbaiki. Kalau saya boleh menyimpulkan, moderasi dalam beragama itu sebenarnya praktik Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan tasamuh, toleransi. Islam itu juga agama yang tawazun, agama yang adalah adil, seimbang,
kemudian syumulia mencakup segala hal termasuk dalam urusan bermasyarakat, itu diatur oleh Islam. Halo? Lanjut. Seperti apa indikator radikal? Jadi penting diajarkan di pesantren karena kadang lupa, dan lulusan pesantren itu dianggap lulusan pesantren mah galak, teroris. Tidak semua, walaupun mungkin ada, tapi tidak mestinya. Karena kalau belajar Islam yang sesungguhnya, maka tentu terhindar dari ini. Ya. Cirinya begini, dari sikapnya kalau dianggap radikal, itu sikapnya melawan NKRI dalam hubungan dengan negara, levelnya melawan NKRI. Pancasila itu salah, Pancasila itu kafir, Pancasila itu tauhid, Pancasila itu berhala. Nah itu hati-hati kalau dia ngajarin. Walaupun mungkin juga kita nggak sepenuhnya dengan Pancasila itu setuju boleh jadi, tapi tidak boleh kemudian itu menjadi sesuatu yang kita lawan. Karena kalau kita lihat Panca yang pertama, Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, itulah sesungguhnya kita beragama dan diakui di negeri ini. Ya. Kemudian hubungan antar agama, cirinya sikapnya intoleran. Jadi tidak menghargai yang lain. Rasulullah bahkan orang disebut dengan kafir zimmi. Kafir zimmi itu mereka orang kafir tetapi ikut syariat Islam, ikut tatanan yang diajar Rasul, tidak diperangi dan bahkan dilindungi oleh Rasulullah. Ya. Hubungan antar pemeluk agama, sesama pemeluk agama pun mudah mengkafirkan atau membid'ahkan orang lain. Itu cirinya. Ya. Lanjut. Nah, saya lanjutkan ini karena dipercepat ya. Artinya berbeda-beda itu sunatullah. Satu kelas ini ada yang sama persis enggak? Halo? Ada yang sama enggak? Jangankan satu kelas ini, satu Indonesia, satu dunia, di dunia tidak ada yang sama 100%. Tidak ada yang sama. Jadi itu hebatnya Allah menciptakan manusia unik. Sekarang penduduk dunia 7 miliar tidak ada yang sama. Ketika Allah menciptakan saya, seorang bernama Mulyadi, ribuan tahun, jutaan tahun yang lalu, dan ribuan tahun, jutaan tahun yang akan datang, tidak ada yang sama persis suaranya, wajahnya, bentuknya, itu tidak yang sama. Hebatnya Allah menciptakan. Ada mirip-mirip dikit, ada, tapi itu pasti banyak perbedaan. Pernah lihat yang kembar? Mirip tidak? Yang kembar itu mirip, tapi kata ahli psikologi kemiripan itu masih 10%. Sisanya pasti beda, keinginannya beda, cita-citanya beda dan seterusnya. Nah, artinya kalau ada perbedaan sunatullah, itu sunatullah, hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tinggal kita harus siap dengan perbedaan. Yuk, kita harus sadar akan perbedaan tersebut. Nah, perbedaan satu pendapat dalam mazhab tidak menafikan pendapat yang lainnya. Ada istilah al-istihadu la yunqadhu bi-istihad. Istihad tidak bisa dihapuskan dengan istihad lainnya. Perbedaan mazhab adalah bukti kekayaan ajaran Islam. Selama memiliki dalil, perbedaan itu hal yang biasa. Ada dalam mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i, guru dan murid itu 17.000 perbedaan, tapi tidak pernah ribut karena mereka berbeda dengan ilmu dan pendapat. Mengapa adanya keragaman ini penting? Satu, menyadari bahwa perbedaan adalah sunatullah, karena keragaman adalah fitrah bangsa. Pancasila yang di negeri kita adalah cermin nilai asli masyarakat bangsa Indonesia yang beragam. Mengajarkan agama yang ramah dan toleran dan menghargai keberagaman, itulah yang disebut dengan moderasi. Oke. Terakhir, lalu gimana sebelum kita jawab ya? Gimana geraknya, langkah apa yang kita lakukan supaya moderasi ini bisa berjalan? Ya. Kita punya semangat. Jadi saya menarik ini dari apa yang kita lakukan di Dortmund. Ada 3 semangat yang menjadi perekat. Inilah semangat kalau kita melihat perbedaan. 3S sudah diajarkan apa?
3S sudah diajarkan belum? Saya itu 3 salah. Nah, nanti ada 3S ya. Kalau lihat perbedaan, kalau lihat ada yang tidak sama, maka 3S. S pertama baca sama-sama. Ulangi yang keras. Semangat saudara. Ya. Kalau lihat orang lain yang beda, itu adalah saudara kita. Tapi dia beda suku, oh saudara kita satu Indonesia. Tapi dia beda negara, oh saudara kita satu akidah. Tapi dia agamanya beda, saudara kita satu nabi agama. Kalau selamat saudara, semangat saudara, maka akan mengikis berbagai perbedaan. Ya. Al-mu'min wal-mu'min kata Rasulullah kal jasadil wahid yasuddu ba'duhu ba'dan. Bisa saling menguatkan satu sama lain. Lihat surat Al-Hujurat ya. Di sini bahwasanya sesungguhnya seorang mukmin innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawayni. Semangat saudara. Dua, udah baca sama-sama. Semangat. Ulangi yang kedua. Kita perbaiki cara pandang kita bahwa masalah itu terjadi atas izin Allah dan ada solusinya. Jika masalah terjadi atas izin Allah, maka siapa yang memiliki dan paling tahu solusinya? Allah. Maka jalan terbaik kita menghadapi masalah adalah menyelesaikannya dengan cara yang Allah ridhoi. Untuk minum dulu sebentar. Ini semangat solusi ya. Oke, mengatakan S yang ketiga, semangat sukses bersama. Ulangi satu apa? Saudara. Yang kedua, yang ketiga, semangat sukses bersama. Jadi tidak akan ada pertentangan kalau kita sama-sama berharap menjadi orang sukses dan sukses bersama. Kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa mengajak orang lain sukses. Seorang guru yang sukses yang bisa membuat muridnya sukses. Seorang pimpinan yang sukses, pejabat yang sukses, membawa anak buahnya jadi sukses. Semangat seorang pengusaha yang sukses, yang bisa membuat karyawan yang sukses. Demikian Kang Muad, kalau berat terkabur. Sampai sini dulu ya. Nanti pada waktu kita lanjutkan karena kita terima nanti ilmu dari guru kita lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk materi yang sangat berharga buat kita semua selaku santri sekaligus warga negara Indonesia. Nah, berikutnya Ustaz dari barangkali ada yang ingin ditambahi dari atau ditanggapi dari apa yang disampaikan Ustaz, atau nanti mungkin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat lain. Mohon Ustaz. Terima kasih saudara-saudara, bahwa apa yang disampaikan tadi memang itu adalah satu nilai-nilai yang menjadi nilai kesepakatan bersama kita hidup di Indonesia. Karena kita dulu memang berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda ras, berbeda-beda tradisi. Tapi ternyata perjuangan itu selalu gagal kalau kita selalu mengedepankan perbedaan, mengedepankan kesukuan, mengedepankan ini, mengedepankan ini. Kenapa? Karena hanya bisa dengan bersama kita bisa. Hanya dengan bersama kita mampu menyelesaikan apapun. Karena manusia itu adalah makhluk yang homo sosial, ya, homo sosial.
Jadi homo sosial, manusia itu makhluk sosial yang hidupnya tidak bisa sendirian. Kita lahir merepotkan semua orang, betul. Bidan repot, wan ini aki, semua repot betul. Ya, sama ketika kita pun pengen punya baju, berapa insinyur ini harus terlibat, ya, untuk menjadi kita punya baju. Tidak tiba-tiba ini sudah ada di pasar, betul tidak? Semua orang terlibat untuk menghasilkan baju kita, kopiah kita, sepatu kita, minuman kita, semua terlibat. Maka tidaklah layak manusia harus menjadi musuh bagi manusia lain. Tidaklah pantas manusia harus menjadi mangsa bagi manusia yang lain. Yang ada adalah manusia harus menjadi partner atas manusia yang lain. Semangat kebersamaan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kerjasamalah dalam kebajikan, jangan bekerjasama dalam keburukan. Nah, oleh sebab itu Islam betul-betul mengarah kepada kebersamaan yang akan menghasilkan satu cita-cita bersama. Itulah ya cita-cita yang sudah dibangun sejak kita bersama ingin menghadirkan sebuah negara merdeka. Terhimpun cita-cita bersama kita, cita-cita bersama kita berada pada nilai-nilai filosofis bangsa yang kita kenal dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu sesungguhnya nilai-nilai Qurani, nilai-nilai Islami, karena itu memang fitrah manusia. Bukan hanya Indonesia sebenarnya ya, tapi memang kita bangsa Indonesia mencoba menggali fitrah insaniah bangsa ini, dan ternyata itu semua fitrah Qurani. Ya, bahwa manusia adalah makhluk bertuhan. Kalau manusia tidak bertuhan, maka pasti dia tidak akan eksis sebagai manusia. Kenapa? Karena tanpa Tuhan dia tidak punya kendali hidup, tanpa arah, tanpa pasti tujuan. Akibatnya dia melakukan sesuatu sekedar hawa nafsunya. Maka tanpa kehadiran Allah dalam kehidupannya, pasti manusia itu akan binasa, akan sengsara, akan ada menderita. Sekalipun bahagia-bahagia yang semu kalau manusia jauh dari Allah SWT. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah dasar. Sesudah kita hablum minallah, maka sebagai hamba Allah tidak cukup kita hanya baik dengan Allah secara ritual, tapi harus hablum minannas. Itu sila kedua yang merupakan dasar pijakan kalau kita mau hidup mulia di hadapan Allah SWT. Kalau tidak seperti itu, hina kata Allah. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ya, akan ditimpakan kehinaan bagi mereka ketika mereka tidak memasang hubungan hablum minallah kepada Allah dan tidak baik hubungan sesama manusia. Maka kemanusiaan yang beradab adalah cita-cita Quran, cita-cita Islam, cita-cita semua. Karena kita ingin hidup berperadaban, bukan orang-orang yang primitif, yang tidak mengenal kebaikan, tidak mengenal keteraturan, tidak mengenal kebersamaan. Persatuan Indonesia itu merupakan bagian cita-cita kita. Karena Allah menghendaki kita harus bersama gitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya Allah benci kepada perpecahan. Yang cinta kepada perpecahan adalah hanya syaitan. Setan tidak suka kalau kita bersama. Setan tidak suka kalau kita bersatu. Setan ingin kita itu ramai pecah belah, ramai saling hantam, ramai saling membuat onar. Itu keinginan setan. Maka Allah mengingatkan itu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan senang kita berpisah, berpecah belah. Ya, halo. Kemudian sila yang kelima apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu Qur'ani.
Bahwa manusia tidak boleh merasa diri sebagai Tuhan yang berhak memastikan ini salah, ini benar, menurut saya saja. Kenapa? Karena manusia itu tidak sempurna, betul tidak? Makanya negeri ini, bangsa ini dipimpin oleh siapa? Rakyat kita dipimpin oleh siapa? Hikmah kebijaksanaan. Ini konsep Qurani, hikmah. Hikmah itu banyak maknanya ya. Ada al-isawah, benar, tepat. Jadi dipimpin oleh kebenaran. Hikmah ini adalah perwujudan daripada Alkitab. Rasulullah mengajarkan manusia, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah ajarkan kita sebagai wahyu mutlak, tapi ketika Rasul terapkan dalam konteks kehidupan, maka di situ ada hikmah, betul tidak? Jadi hikmah ini adalah sebuah upaya untuk menerapkan aturan-aturan Allah tepat guna, tepat sasaran, dan menghasilkan kebaikan. Halo. Jadi disebut hikmah karena itu pengendali. Nah, kita bangsa Indonesia itu nggak boleh memimpin dengan hawa nafsu, tapi harus berdasarkan hikmah yang itu hakikatnya adalah dari Alkitab. Jadi Alkitab yang Allah sudah turunkan oleh Rasulullah dijawantahkan, direfleksikan dalam kehidupan melalui hikmah. Maka hikmah pun sebenarnya ketika melandaskan diri pada Alkitab itu akan sama dengan wahyu. Nah, oleh sebab itu bangsa Indonesia harus mau diatur oleh hikmah kebijaksanaan, dalam makna harus mau bersama-sama mengatur bersama dengan melalui permusyawaratan. Dari permusyawaratan itulah nanti akhirnya menghasilkan hikmah-hikmah, menghasilkan tatanan-tatanan, menghasilkan undang-undang yang tidak boleh lepas dari Alkitab. Ini konsep dasar yang oleh para ulama dibuat menjadi dasar yang tepat itu. Kalau bangsa Indonesia mau disiplin dengan tata aturan kebersamaan yang sudah disepakati, maka insya Allah ujungnya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Maka akan wujud keadilan, wujud kesejahteraan bersama, keadilan bersama tadi, semangat bersaudara, semangat solusi akan tumbuh ketika sama-sama kita bersama bermusyawarah, tidak saling menonjolkan diri. Kebenaran hanya milik saya, milik golongan saya, milik golongan lain salah. Selama itu jelas dasarnya dari Alkitab, maka wujud dari hikmah pasti akan memberikan manfaat bagi seluruh, bukan hanya bagi umat Islam saja, tapi yang mendapatkan nilai hikmah dari Alkitab yang terwujud dalam tatanan kehidupan itu akan dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa pandang bulu, tanpa melihat ras, tanpa melihat suku. Rahmatan lil alamin, betul-betul akan terwujud. Maka kalau kita bersama-sama membangun ini dengan seluruh komponen bangsa, maka insya Allah keadilan sosial yang kita cita-citakan berubah kesejahteraan bersama yang dalam bahasa kita tadi rahmatan lil alamin, bahwa Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya satu kaum, satu bangsa, satu ras, tapi seluruhnya akan bersama-sama sejahtera lahir batin dunia akhirat. Nah, itu saja tambahannya. Alhamdulillah sahabat-sahabat. Nah, itu tadi urusan yang disampaikan oleh pemateri-pemateri kita yang sangat luar biasa. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya, sahabat-sahabat, untuk menambah semangat kita di siang hari ini, kita cek kembali kesemangatannya. Semuanya masih semangat? Nanti kali 9 mas jawabannya seperti itu. Ahwati ayo jawab dengan serentak. Masih semangat? Semangat. Baik, izin Ustaz. Insya Allah kita akan masuk pada sesi tanya jawab teman-teman. Nah, sebelum kita mulai
izin bertanya terlebih dahulu Ustaz. Nah, jadi pertanyaan untuk Ustaz Mulyadi menanggapi materi yang disampaikan, teman-teman boleh juga bertanya ya. Bagaimana Ustaz menyikapi kondisi yang hari ini ada pesantren itu juga dengan kebinekaan ini kadang diselipi dengan paham-paham yang menyeleweng gitu. Kadang kebinekaan ini ditunggangi Ustaz, apalagi dengan adanya organisasi yang membentuk dirinya sebagai paham liberal Ustaz. Dan bagaimana kita mengenal dan membatasi, bagaimana mengenai batasan antara kebinekaan dan liberal Ustaz. Hingga akhirnya nanti paham pluralisme itu betul atau tidak Ustaz? Itu barangkali mohon penjelasan. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Kasih tepuk tangan buat Manuel mewakili santri yang bertanya dulu ya. Jadi bagaimana supaya tidak terjadi pluralisme? Tahu plural tidak? Jadi dianggap sama, semua paham sama, agama sama. Tidak, kita meyakini Islam ini adalah satu-satunya agama yang benar. Islam paling tidak memiliki 5 ciri karakteristik ya. Karakteristik Islam satu, Robaniyah artinya Islam ini agama yang datang dari Allah, diturunkan oleh Allah, agama yang murni dari Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah dengan kitab Al-Quran. Beda dengan agama lain yang sudah dicampuri agamanya. Ada yang buatan manusia, ada yang kitab samawi seperti Taurat dan Injil, tapi sudah melalui perubahan-perubahan sampai tangan manusia. Hanya Islam yang kitabnya asli dan datang dari Allah. Maka karakteristik pertama adalah obatnya. Kedua, Islam ini syumuliyah. Agama Islam adalah Islam mencakup semua aspek kehidupan, dari mulai tidur sampai tidur lagi, dari mulai kita lahir sampai kita wafat, dan dari mulai kita hidup sampai dari mulai kita melakukan aktivitas yang sederhana sampai yang besar, semuanya diatur oleh Islam. Itu syumuliyah Islam. Lengkap. 3, tawazun. Islam itu seimbang. Ya, memperhatikan fisik dengan ibadah. Fisik perlu istirahat, kita pun beraktivitas ibadah. Tidak ibadah terus lalu fisik tidak diperhatikan dan seterusnya. Ya, yang keempat, al-adalah, adil. Ketika ada seorang Yahudi dan dia merasa terzalimi oleh seorang Muslim yang pohonnya itu masuk ke pekanannya, dia adukan kepada Rasulullah. Rasul menegur seorang Muslim itu, sahabat itu. Padahal yang mengadukannya orang kafir, tapi Islam menerapkan adalah keadilan. Adil. Akhirnya kelima insaniyah. Insaniyah artinya apa? Ajaran Islam ini cocok dengan kebutuhan manusia. Tidak menzalimi dengan ajarannya kepada kita sebagai manusia. Nah, kalau karakteristik ini hilang, maka itu bukan Islam. Jadi kalau kita berislam, ada paham-paham yang lihat orang lain itu jadi musuh, lihat orang lain itu salah, gitu ya. Kita paling benar sendiri, jadi harus diwaspadai. Ini harus hati-hati. Ya, ini yang mengakibatkan kemudian kita berbuat sesuatu yang itu dianggap benar padahal salah. Itu dianggap benar padahal salah, dianggap itu jihad, bagian dari jihad padahal mencelakakan dirinya. Ini harus diwaspadai. Jadi kuncinya gimana? Kita harus belajar Islam yang benar. Dan pesantren itu belajar Islam yang benar tentu saja. Hanya kalaupun ada yang seperti itu, mungkin bahasa saya itu hanya sempalan saja, oknum saja, gitu ya. Sesungguhnya kalau kiai, pesantren, ustaz pasti ngajarin ini benar. Ada yang nggak benar, yaitu sumpahan. Begitu kurang lebih. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih. Ada beberapa kali saya tuh sering lihat anak muda itu dengan bangga mengenakan kaos yang bertuliskan pluralisme gitu, pluralisme. Ya, sedikit tambahkan lagi. Jadi di kita juga ada MUI ya. Ustaz Ali bagian dari MUI. Saya kemarin ikut fatwa MUI ya. Ada Istimewa Ulama Indonesia di Bangka dan mengeluarkan ada beberapa fatwa baru. Salah satu fatwa yang dari 16 fatwa
waktu yang dibahas dan menjadi fatwa nasional, itu salah satunya adalah haram mengucapkan salam lintas agama. Ya, memang agak bertentangan karena Menteri Agama yang melakukan itu. Ya. Tapi MUI mengatakan haram. Fatwa dan berdasarkan tentu MUI ini dalil-dalil yang sangat kuat dari para ulama. Kemarin ngumpul ulama se-Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari provinsi Aceh sampai Papua Selatan. Itu yang kita hadir semua, termasuk beberapa pesantren yang diundang. Saya mewakili dari Tauhid karena Dewan Syariah di Peduli. Itu disepakati itu. Ya memang kelihatannya berat, tapi itulah ajaran Islam. Kita pun tetap harus tegas dengan ajaran Islam. Sebab ketika kita mengucapkan salam itu bagian doa dari kita, bagian doa sesama kita. Ketika orang lain pun mengatakan agamanya, itu juga bagian dari doa dan akidahnya. Nah begitu ya. Jadi kita juga punya MUI di negeri ini yang fatwanya harus kita hormati dan kita jalankan. Itu saja mestinya sih tidak bertentangan dengan konstitusi dari pemerintah. Walaupun ada perbedaan, itu hal yang wajar, tapi tidak menjadi sesuatu yang mengunci. Dan tentu sebagai seorang muslim kita pegang aturan syariat Islam, karena itu yang paling benar dan menyelamatkan. Terima kasih Ustaz, jawabannya sangat memuaskan. Berikutnya ada Ustaz menarik bertanya, beliau juga sebagai dosen dan juga menjadi pengembang di BUI. Jadi saya bertanya Ustaz, nanti teman-teman habis ini juga harus bertanya ya. Nah, di Indonesia kan diizinkan Ustaz keberagaman atau diperbolehkan ada beberapa agama Ustaz. Nah, juga kita sebagai orang Islam ada kewajiban mendakwahkan Islam atau mengajak orang lain untuk masuk Islam. Nah, bagaimana sebenarnya sikap yang benar dalam dakwah untuk mengajak keislaman ini juga sebagai untuk juga menghargai pilihan agama mereka gitu. Mereka sudah memiliki agamanya, itu menjadi agamanya, dan kita selaku umat Islam juga punya kewajiban berdakwah. Aku dan dia juga berada di Indonesia dengan ikatan kebinekaan itu, Ustaz. Nah, kira-kira bagaimana menyikapi ini, Ustaz? Izin apa yang Pertanyaan menarik ya. Nah, menarik tidak? Sangat menarik. Satu sisi agama di Indonesia sudah 6 yang disepakati, yang diformalkan, yang diakui negara ya. Satu apa? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, jadi itu yang disepakati. Mudah-mudahan jangan tambah lagi. Sebab mengalirkan administrasi negara juga itu dirjennya penambahan baik. Betul tidak? Dirjen agama Islam, dirjen agama. Kalau mulai 100 agama, 100 dirjen. Repot tidak? Yang repot yang KUA anak. Betul tidak? Kantor urusan agama Islam, kantor urusan agama yang bodoh. Sampai tidak? Maka saya berharap negara jangan terus-terusan menerima penambahan agama. Sudah cukup 6 saja. Ya, bukan mah kalau mental di agama, wis asukeun we, kamu tilu kalau genep. Maksud saya begini, saudara. Kalau kita berdakwah, yang paling tepat dakwahnya dan paling sukses dakwahnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita niru-niru dakwahnya selain dakwah Rasul, biasanya nggak berhasil, biasanya. Ya. Jadi cara Rasul berdakwah coba lihat. Beliau itu sebenarnya berat, itu untuk mendakwahkan Islam itu berat. Rasul itu berat. Bayangkan lingkungannya ada 360 berhala, minimal kalau satu berhala satu agama. Betul tidak? Biasanya kan satu berhala itu satu Tuhan kan? Pasti ada pengikutnya kan? Berarti ada 360 agama, saudara. Kalau yang namanya tadi toleransi itu membiarkan, harus bedakan nih antara toleransi dengan membiarkan kemungkaran. Bedanya ini kita suka tidak bisa membedakan nih.
Toleransi dengan membiarkan orang maksiat, mabuk-mabukan, judi, lamun dino kembali sajalah. Agama saya, agama dia, peduli amat. Kira-kira benar tidak sikap seperti itu? Halo? Ya pasti tidak benar. Kalau itu benar, Rasul tidak berfungsi lagi. Rasulullah Muhammad SAW tidak akan berfungsi lagi. Sebab apa? Sebab di sana sudah banyak agama. Di Quraisy itu sudah banyak. Paling tidak ada 360 Tuhan itu. Ya, berarti kan masing-masing itu punya keyakinan sendiri-sendiri. Kalau cara dakwah Rasul adalah biarkan saja, jangan pedulikan, ya, toleransi, gitu kan? Hargai itu yang menyembah Lata, hargai yang menamanya Manata, hargai yang Lata Uzza, hargai, biarkan, jangan didakwahi untuk mentauhidkan Allah. Apakah seperti itu pesan dari Allah kepada Rasulullah? Tidaknya. Nah, maka Rasulullah berdakwah. Wa anzir ashiratakal aqrabin, pertama kepada keluarganya dulu. Dia sampaikan sekalipun berat, tapi alhamdulillah Allah membukakan keluarga paling dekatnya. Siapa? Si Bilal menerima. Kemudian terus mengumpulkan seluruh paman-pamannya, uak-uaknya dikumpulkan, dan itu satu keluarga besar didakwahi. Akhirnya mulai itu, kalau sudah agak besar tidak semua menerima. Akhirnya ada yang menolak. Apakah Rasul memaksa? Abu Jahal, kalau tidak masuk Islam saya bunuh. Begitu tidak? Apalagi baru sendirian Rasulnya. Kalau sudah ngomong itu remaklah Rasul di Mekah ini melalui ke Madinah, betul tidak? Ya, akhirnya kata Rasul, ya ini harus saya sampaikan. Kalau diterima, saya alhamdulillah. Kalaupun tidak diterima, saya tidak maksa. Tapi ini tugas saya harus menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat apa rasnya, sukunya, agamanya. Yang penting ini tugas dari Allah. Saya harus dakwah, maka saya menyampaikan. Tapi kalau tidak menerima, saya tidak maksa. Artinya, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Itu dasarnya. Tidak ada pemaksaan. Dan Rasul dalam sejarah dakwahnya tidak pernah maksa. Hanya memberikan pengertian, pencerahan supaya cerdas, supaya sampai ke dalam hatinya, kepada nalarnya, pada pemikirannya, agar mereka sadar benar tidak sih sesembahan yang mereka sembah itu. Masa dijieun ku sorangan, diukir ku sorangan, disimpen ku sorangan, disembah ku nyeuna. Cuman mengingatkan itu Rasulullah. Sebab dengan berhala-berhala yang dia buat, maka dia kelakuannya itu tidak punya kontrol kebenaran yang hakiki, tapi sesungguhnya mengikuti hawa nafsunya. Emang berhala dibuat oleh pikiran orang kan? Betul tidak? Betul tidak? Oh saya pengen yang berhala, nasi kaucing, ya sudah ucing lah. Berarti keinginan dia kan? Dan ketika sudah jadi berhala disembah, jin masuk saudara di situ. Maka ketika nanti dia mintanya ke berhala, nanti yang bermain jin. Ada jin kris, bagian dari syaitan, bukan bagian dari syaitan, setan bagian dari jin. Maksudnya jin-jin yang ngegegeh di berhala-berhala itu jin-jin yang setan. Dalam arti akan menggelincirkan manusia dari kebenaran. Makanya lihat aturan-aturan, tatanan-tatanan sosial di masyarakat Quraisy hancur dulu, akhlak hancur, ya, ekonomi, sistem riba yang mencekik sampai orang berhutang sampai akhirnya jadi hamba sahaya, perbudakan merajalela. Dan bagaimana yang kuat menindas yang lemah, yang berkuasa menindas yang dikuasai. Akhirnya apa yang terjadi? Tatanan sosial hancur dulu atas nama berhala. Ya, berarti berhala itu menyesatkan
Menyesatkan tidak? Menyesatkan. Maka diingatkan oleh Rasulullah berdakwahnya, maka Rasul berdakwah mengembalikan kecerdasan manusia, kesadaran manusia, kehebatan manusia yang punya inteligensia, disadarkan supaya kembali hanya menyembah Tuhan yang hakiki, yang satu saja, tidak ada duanya. Nah, jadi dakwah Rasul itu terus saja semua, tidak menerima di sini, bahkan menolak, bahkan melempari batu ke Taif. Terus beliau ke orang-orang yang baru datang mau haji dari Madinah. Terus di sini nolak, di sini nolak, di sini nolak. Tapi karena ini adalah perintah Allah untuk dakwah, didakwahi semua orang. Tapi karena manusia itu ada dua belah, saudara. Ada dua potensi, potensi fujur kepada jahat, ada potensi takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ketika potensi takwanya tersentuh, maka dia menerima kebenaran Islam. Maka alhamdulillah Rasulullah terus berdakwah kepada seluruh orang yang pernah beragama. Jadi bagaimana kita sekarang di sini? Ceramah dakwah jalan terus. Tahu ya? Ya, sekarang apalagi pakai alat-alat canggih ya. Betul tidak? Mau lewat Instagram, mau lewat TikTok, mau lewat apa saja sekarang. Alhamdulillah, saudara. Dengan adanya internet itu dakwah Islam lebih menyebar. Yang dulu tidak pernah mengenal apa itu Islam, sekarang seluruh dunia mengenal Islam. Dan buktinya apa? Mereka banyak yang masuk Islam karena sudah didakwahkan oleh para ulama kepada seluruh orang masyarakat. Jadi bedakan antara toleransi dengan kita berdakwah. Dakwah terus, ya, betul tidak? Jadi kalau ada teman misalnya Kristen, boleh dialog. Emang ada mana sahabat, mana ada lima, loba, seberapa loba tidur, muiji, yuk. Atau tidur di semak kafe, terus dialog saja, nggak usah saling menghina. Oh, pangeran saya mas satu, kenapa logikanya begini. Dengan dialog itu alhamdulillah mereka berani masuk Islam tanpa dipaksa tuh mereka. Mereka mualaf itu tanpa paksaan untuk masuk Islam. Hanya cukup didialogkan, debat biasa, debat ilmiah, tidak saling menyalahkan, tidak saling menganukan, tapi hanya menyajikan kebenaran secara logis. Akhirnya orang yang berpikir logis menerima, saudara. Jadi gitu, mangga. Jadi tidak ada larangan kita untuk dakwah ke semuanya. Hanya kalau tidak mau masuk, jangan dipaksa. Seperti itu. Itu Rasulullah itu dakwahnya. Semua orang-orang, bahkan Allah Subhanahu wa taala beri contoh untuk mendakwahi ahli kitab, kan? Betul tidak? Betul tidak? Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ya, ahli kitab, ayo kembali kepada kalimat yang sama. Apa? Alla ta'budu illallah, alla ta'budu illallah. Itu kita hanya menyembah Allah saja, wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan menyekutukan Allah. Itu ahli kitab oleh Allah diseru. Berarti orang-orang ahli kitabnya sekarang Nasrani lah, Yahudi lah, terus didakwahan ke orang. Tapi jangan masa kalau berhenti dakwah, Islamnya berhenti jadinya. Betul tidak? Betul tidak? Oh, ada orang itu agamanya masih musyrik. Wah, anta lakum dinukum mulyani. Lakum dinukum mulyani itu nanti sesudah kita usaha dakwah. Atau sudah ya? Sesudah kita dakwah, dialog, debat dengan cara apapun, lalu menolak, baru lakum dinukum mulyani. Jangan ujung-ujung lakum dinukum mulyani di ayat pertama. Di akhir kan? Lakum dinukum mulyani di pertama di akhir. Di akhir artinya apa? Usaha dulu. Betul? Kalau tidak mau lakum dinukum mulyani, ini belum apa-apa, mau dakwah sana, lakum dinukum mulyani. Atau terjadi dakwah? Betul tidak? Paham nih? Mudah-mudahan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz jawabannya, teman-teman. Nah itu jadi tetap bagaimana kita sebagai warga negara juga keharusan sebagai umat Islam mendakwahkan nilai Islami, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Mulyadi bahwa salah satu karakteristik Islam, agama Islam itu adalah insaniyah, tidak bertentangan dengan
nilai-nilai kemanusiaan. Misal contohnya, kalau di Islam itu disuruh menutup aurat, bayangkan secara manusiawi. Teman-teman kalau pakai baju yang pakai baju yang pendek-pendek kelihatannya pantasnya sebagai manusia. Nah, caranya tadi kata Ustaz, mengingatkan yang benarnya, memberitahukan yang benarnya, tidak menjudge sekaligus langsung dia salah, tapi beritahu benarnya, insya Allah mereka bisa ikut dengan kita. Kayaknya kalau baju itu kamu nggak bikin kalau pakai baju yang pendek-pendek kayak gitu, subuh-subuh. Nah, itu kan lebih enak. Nah, itu kita dakwahnya yang kalem-kalem saja. Baik, sahabat-sahabat, ada waktu kurang lebih 7 sampai 10 menit. 2 pertanyaan dari teman-teman, boleh silakan. Yuk, siapa mau tanya? Mantap. Alhamdulillah langsung ini kita akan yang pertama, silakan bertanya. Itu juga yang kita disuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adani Hadi dari program Daurah Qalbiyah. Izin bertanya kepada dua Pak Ustadz ini. Kan saya miris melihat 5-10 tahun terakhir ini ada terorisme yang mengatasnamakan agama Islam, yang beraliran radikal atau ekstremisme. Nah, jadi pertanyaan saya ada dua: mengapa ada oknum-oknum yang mengatasnamakan agama Islam tersebut, dan bagaimana cara kita merangkul orang-orang tersebut yang berpaham radikal itu menjadi aliran moderat kembali. Kira-kira begitu Pak Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah-nya Ustaz, saya sedang melaksanakan sekolah di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, yang dimana insya Allah nanti bakalan dilantik menjadi ASN Pemasyarakatan seperti yang udah Ustaz tadi omongin di Nusa Kambangan ya. Mungkin tadi udah ada gitu ide di kepala saya ingin bertanya terkait salam, karena pribadi saya juga sendiri dulu ketika di dalam kelas ataupun dikasih speech di depan warga binaan itu, karena nggak mungkin kalau kita pakai bahasa salam agama Islam sendiri, stop yang warga binaan tersendiri itu banyak agama yang lain-lain. Terus mendengar tadi kata Ustaz bahwasanya di fatwa MUI tersendiri sudah mengharamkan terkait salam tersebut, yaitu timbul pertanyaan di dalam diri saya, gimana nanti kalau misalkan ada yang bilang bahwasanya karena salam aja nggak dibolehin, Islam ini kok radikal banget ke sana, tidak bineka, menamakan bineka tunggal ika itu kan berbeda-beda tapi tetap satu. Terus mengenai terkait toleransi antar agama, saya bertanya juga, ketika nanti kalau misalkan saya diamanahkan sebagai satu pejabat di lapas tertentu, dan di sana kan dituntut harus ada tempat ibadah. Nah itu bagaimana Ustaz kalau misalkan saya membuatkan gereja ataupun kalau viara dan lain sebagainya itu sebagai tempat ibadah mereka, kan itu berarti saya membiarkan orang tersebut melakukan kemungkaran gitu, kemusyrikan. Itu bagaimana Ustaz untuk saya pribadi gitu? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang dijawab juga sendiri dan pertanyaan barusan, pertama tentang terorisme yang sering disebut-sebutkan dengan agama Islam, dan yang kedua tentang bagaimana barusan kalau beliau menjadi seorang petugas di negara. Baik. Oke, pertanyaan pertama, jadi terkait dengan terorisme dikaitkan dengan Islam, ini sesungguhnya propaganda saja. Dibuat di media bahwa teroris itu identik dengan Islam. Padahal kalau kita bicara sekarang, misalkan menganggap Islam itu teroris, justru menurut saya mereka yang menuduh Islam teroris itulah teroris sesungguhnya. Ya, kalau kita bicara misalkan Rohingya atau Palestina atau negeri lain yang tertindas, yang bulan lalu datang delegasi dari Rohingya ke Darul Tauhid, dan dia cerita dia sekarang tidak bisa masuk lagi Uyghur ya, ke Uyghur
atau disebut dengan Turkistan Timur, itu gak bisa masuk lagi ke sana. Kalau udah keluar, ada 5 juta penduduk Turkistan Timur atau Uyghur yang di luar Uyghur tidak bisa balik lagi. Dia sekarang menetap di Turki, Istanbul. Kemarin datang ke sini, delegasinya 2 orang. Sempat saya ajak jalan-jalan, lihat santai dan sebagainya, dia sangat senang sekali. Tapi cerita beliau sungguh sangat miris ya, karena Islam di sana dikekang, rumah ibadah dihancurkan, ya, yang ketahuan sholat ditembak mati. Itu sangat sulit sekali Islam bisa berkembang. Nah, mereka lah sesungguhnya teroris. Islam tidak mengajarkan itu. Rasulullah mengajarkan toleransi. Islam itu kalaupun ada perang bukan karena memulai perang, tetapi satu, perang itu karena diperangi atau karena membela diri, mempertahankan diri. Itu yang terjadi. Tidak ada perang di dalam umat Islam menyerang sengaja, tidak ada. Jadi itu harus kita lawan, bahwa sesungguhnya Islam itu not teroris, yang teroris itu adalah mereka. Tapi kadang kita termakan dengan propaganda itu. Oh, yang ngancurin gereja umat Islam dan sebagainya. Padahal justru banyak dibuat. ISIS itu dibuat oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, tapi dibuat pemahaman seperti Islam untuk menghancurkan dari dalam. Dalamnya kemarin-kemarin tentang ISIS ya. Atau mungkin si Asia itu ternyata buatan, kalau lihat sejarahnya, buatan Yahudi untuk juga Islam dari dalam. Begitu. Jadi kita harus waspada dengan hal ini. Itu yang pertama tentang toleransi di. Jadi gini, apa yang bisa kita ucapkan? Jadi mudah-mudahan memang kita doakan jadi kalapas minimal ya. Tingginya jadi Kemenkumham insya Allah ya. Jadi saya pengalaman masuk lapas itu jadi tahan. Dan kebetulan rumah saya waktu kecil orang tua saya seberang di lapas Sukamiskin. Tahu ya, di Bandung ada lapas Sukamiskin. Dulu saya gengsi di lapas Sukamiskin. Karena kamu miskin suka, orang kan suka bahagia, suka senang. Ternyata itu dari bahasa Arab. Dr. Badali dosen bahasa Arab, dosen istri saya dulu. Nah, itu dari bahasa Arab. Suq artinya pasar, nis minyak wangi. Suq nis pasar minyak wangi. Karena orang Sunda bilang susah, suq nis, jadi suka miskin. Itu orang Sunda gara-gara. 2013-2014 kita sudah kerjasama pernah dengan lapas suka miskin. Ya, waktu itu bikin program pemberatan dosa 2 tahun Quran sampai SSG. Kami bolak-balik sampai ke angkatan. AI yang buka latihannya seminggu, ditutup lagi sama A. Sekarang ganti pimpinan, nanti kebijakan. Ya, nggak ada lagi. Jadi gimana pimpinannya itu? Luar biasa betul. Ya. Kemarin bisa masuk ke Nusa Kambangan karena pimpinannya sangat lengkap. Bisa ceramah di sana. Karena saya di Baris Krim itu tahanan masih hangat, ya, baru ditangkap gitu, menunggu vonis mereka. Aduh, ceramah-ceramah mereka mengarodoh, gitu ya. Karena pejabat banyaknya. Tapi ya begitu, ujian buat kita. Tapi tidak sedikit mereka yang justru sadar dan menemukan hidupnya di penjara, ditahan. Jadi dia ada lama, badan dakwah luar biasa. Nah, tergantung kitanya betul. Nah, bagaimana kalau membuat, setahu saya sekarang di semua lapas sudah ada disediakan oleh pemerintah, di situ minimalnya ada masjid dan ada gereja. Karena mayoritas dulu agama ini, ya belum ada yang ada wiharanya yang besar terkait juga yang dulu. Apakah itu kita termasuk memfasilitasi atau tidak? Ya secara toleransi tadi kita tidak bisa merusak agama lain. Kalau mereka mau beribadah, ya silakan. Ya tadi kalau sudah disampaikan, tidak ada paksaan dalam beragama ini. Ya, tidak ada paksaan, artinya kita nggak boleh memaksakan. Pendapat mereka, pemahaman mereka silakan. Tapi kalau mereka butuh didakwahi dan kita sebagai Islam, dan dakwah itu nggak mesti sama juga. Dengan sikap kita, perilaku kita, akhlak itu bagian dari dakwah. Jadi itulah sesungguhnya indahnya toleransi dan indahnya Islam yang mau mengajarkan tentang toleransi. Kalau saya melihat agama lain justru tidak ada toleransi, Islam itu sangat toleran.
Dimanapun agama Islam yang mayoritas pasti aman. Sebaliknya kalau Islam minoritas biasanya ditindas. Itu yang terjadi. Makanya mudah-mudahan di negeri kita tetap Islam ini mayoritas, kita tetap cegah tidak ada aliran-aliran yang menyimpang, sehingga Islam yang amin, Islam yang benar itulah yang ada di negeri kita sesuai tema kita dalam kebinekaan Islam adalah rahmatan lil alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz jawabannya. Ustaz kembali lagi ada pertanyaan. Contoh. Jadi pertanyaannya sudah dijawab lengkap oleh Ustaz Adi tadi. Ya. Saya menambahkan sedikit saja. Jadi saudara, Islam ini agama yang betul-betul cinta damai. Agama yang ingin membawa masyarakat dunia menjadi masyarakat yang betul-betul hidup tentram, tenang, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Nah, tapi ketika ajaran ini laku di seluruh dunia, laku di seluruh masyarakat, ada orang yang merasa dirugikan. Karena saja, maka membendung Islam ini susah sekali. Karena fitrah manusia, sobat manusia diajak pada fitrahnya pas. Sementara ada orang lain yang merasa dirugikan kalau kita ini damai, kita ini sejahtera, kita ini saling silih asa, silih asih, silih asuh. Ada yang merasa dirugikan. Nah, yang merasa dirugikan ini berusaha terus sampai hari ini tidak pernah berhenti. Bagaimana supaya Islam yang demikian indah, yang demikian menjadi solusi, karena sesuai dengan insaniyatul insan, kemanusiaan manusia, hanya Islam yang cocok untuk mengatur manusia. Karena Islam diturunkan oleh yang menciptakan manusia, maka ada yang tidak suka kalau orang jadi baik semua. Kenapa? Karena banyak usaha-usaha mereka jadi tidak laku. Satu, usaha perjudian. Halo, ini besar sekali omsetnya, besar sekali penghasilannya, besar sekali modalnya, buat menguntungkan dengan modal. Maka kalau Islam nanti orang pada sadar tidak mau judi, sehingga sejahtera hidupnya tidak tercekik oleh hal-hal seperti itu, maka bandar judi bakal rugi. Kalau sudah, maka dia akan berusaha bagaimana menghentikan Islam. Bukan karena Islamnya tidak benar, tapi siun kebenaran justru akan menjadi menyebar di seluruh manusia. Ya. Tuh, apalagi yang dirugikan perusahaan, apalagi perusahaan maksiat. Ya, betul tidak? Kalau orang pada nutup badan semua, nanti baju-baju you can see akan laku. Betul tidak? Ya, tempat-tempat hiburan malam yang di situ ada minuman-minuman keras, ada pelacuran, gulung tikar. Rugi tidak bandar, rugi tidak pengusaha. Karena Islam, karena Islam akan merugikan bisnis mereka. Siapa penguasa bisnis dunia hari ini? Halo, Zionis. Kalau Zion, maafin saya ke akar-akarnya ya. Maka tadi kalau dia buat ISIS untuk memberi pamor Islam jelek, jangan ikut Islam lah. Teroris dijian oleh dia. Jangan ikut Islam itu jelek tuh teroris tuh. Halo. Maka orang jadi lihat mereka menguasai media, betul tidak? Ya. Kalau ada media dakwah yang betul-betul dakwah, wah, ini membahayakan nih. Hapus, betul tidak? Ini maaf ya. Maaf, ini maksudnya kenapa? Dasarnya di mana mereka benci Islam, mereka hobi Islam? Dasarnya mana? Emang rugi kalau orang jujur semua, rugi tidak?
Ya, orang jujur semua karena takut kepada Allah. Apa ada yang dirugikan oleh orang yang jujur? Gak ada. Yang dirugikan orang yang senang tidak jujur. Atau sudah? Maka mereka kalau punya bahaya nih, saya orang-orang jujur nanti ketangkap semua nih. Halo, rugi kalau orang jujur semua. Maka orang-orang tidak jujur akan berupaya untuk menghalangi orang-orang jujur. Jujur ada dalam ajaran Allah. Jadi bencinya kepada Islam bukan karena Islam salah, tapi sian rugi dia tidak bisa melanggar aturan-aturan gitu saudara. Maka akan terus diciptakan, dicitrakan Islam buruk, baru mereka dengan dengan kesadarannya, masa sih Islam yang buruk ini pengikutnya sudah 1 miliar lebih. Halo, mungkinkah ajaran yang buruk diikuti oleh 1 miliar lebih dan tidak pernah berkurang? Tidak pernah berkurang, itu pengikutnya malah nambah terus. Oh, mu'alaf banjir malah sekarang di mana-mana di seluruh negara-negara yang tadinya agama apa sekarang pada masuk Islam. Halo, masa agama teroris, agama buruk, agama jahat diikuti oleh orang 1 miliar lebih atau sudah. Bahkan banyak pengikut agama lain, kita tempat ibadah lain sepi, nggak ada pengunjungnya. Halo, betul tidak? Betul tidak? Nah, jadi nggak ada alasan kalau karena Islam ini begini, masa sih agama jahat pengikutnya nambah terus. Maka orang-orang yang moral, nalarnya, hatinya jernih, bersih, percaya dewek. Akhirnya mereka baca, apa sih sumber ajaran terorisnya itu? Apa sih sumber ajaran yang merusaknya itu? Benarkah ada suatu agama yang mengajarkan umatnya untuk bunuh orang, untuk membuang orang, untuk rusak orang, perilaku? Kan gitu. Akhirnya itu betul, media-media barat sampai hari ini tidak pernah berhenti untuk mencitrakan Islam buruk. Tapi alhamdulillah Allah punya power, Allah punya kuasa. Akhirnya dengan kuasa Allah, kok mereka sendiri yang mau baca Quran? Sesudah mereka baca Quran, tentu tafsirnya ada dari macam bahasa Arab nama Al-Qardir nih, baca tafsir Quran yang ditulis oleh para ulama Islam. Akhirnya mereka merasakan kami dibohongi oleh media barat. Ternyata Islam adalah agama yang cocok dengan diri saya, agama yang saya cari puluhan tahun, agama yang menjadi solusi, agama yang menjadi jawaban bagi seluruh persoalan kegelisahan hidup saya. Saya tetap masuk ke agama Islam sekalipun orang-orang media barat mencitrakan Islam buruk. Kenapa? Karena mereka punya tujuan lain. Betul tidak? Jadi apa yang tadi disebutkan bahwa agama Islam teroris, betul kata Ustaz, itu hanyalah propaganda barat melalui Zionis yang memang mereka mengusahakan menghancurkan Islam. Kalau frontal saudara, sampai hari ini nggak kalah itu Hamas, betul tidak? Kalau frontal, makanya yang dia habisi orang-orang yang tidak bersenjata, kan gitu. Nah, berarti sah berani, betul tidak? Paham ini. Jadi Zionis akan terus, karena itu representasi dari iblis internasional. Kalau sudah jadi kadinya. Nah, jadi salah ya bahwa Islam teroris itu salah, dan sekarang sudah diakui bahwa Islam agama solutif bagi kemaslahatan dunia. Yang tadi itu apa itu salah. Kenapa? Ini juga saudara usaha Zionis pengennya ya orang beragama itu hilang di muka bumi. Sebab satu-satunya yang menghalangi program-program bisnis mereka adalah orang-orang beragama. Harus ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kumaha cara agama baru, tapi susah. Akhirnya orang-orang punya kapitalan dibawa ke Zionis, dibiayaan, disampaikan supaya nanti mereka memperlemah ajaran Islam dari dalam.
Atas muncullah Islam liberal, Islam ini, Islam itu ya. Itu semua adalah agen-agen Zionis yang mau merusak Islam dari dalam. Caranya lembut-lembut. Pengennya pertama Islam itu seluruh agama itu benar. Itu yang harus pluralisme. Bedakan plural dengan pluralisme ya. Kalau pluralisme itu ajaran, saudara. Kalau plural sifat. Kita ini plural. Bineka itu plural. Tapi kalau masuk pluralisme ajaran. Ajaran apa? Yang menekankan seluruh agama benar. Hebat ya konsepnya. Kenapa? Karena adakah satu agama yang membolehkan kejahatan? Gak ada kan? Nah, gitu. Seluruh agama benar. Pada tataran refleksi kehidupan sosial, memang seluruh agama mengajarkan kebaikan. Tapi jangan dipukul rata. Kalau seluruh agama mengajarkan kebaikan, maka seluruh agama adalah benar. Sebab ada sisi lain inherent agama yang disebut akidah. Kalau sudah ya, akidah. Maka pada tataran dalam, tataran luar mungkin sama semua agama itu mengajarkan kebaikan semuanya. Tapi pada tataran internalnya, pada interajaran itu akidah, saudara. Maka akidah tidak bisa sama. Nah sekarang gak mau pluralisme itu, pengen disamakan sajalah sudah. Maka nanti akan ada istilah fanatik, radikal. Ya, fanatik apa sih? Fanatik itu. Nah kalau fanatik itu seperti itu, misalnya Rasulullah ketika membela agama mati-matian tidak? Rasulullah membela agama mati-matian tidak? Mati-matian berperang berapa kali perang itu hanya membela kebenaran, ingin supaya dakwah tidak dihalalkan, cuma gitu. Rasul tidak ingin menjadi penguasa di berbagai negara, tidak. Rasul tidak ingin memeraup kekayaan dari seluruh negara biar semuanya ada dalam kekuasaan saya. Rasulullah enggak. Rasul cuma ngajak yang zalim-zalim tolong jangan zalim. Ajarannya ada di saya di Islam. Terimalah ajaran Islam, nanti ini akan menjadi solusi bagi persoalan ya, ketimpangan sosial, ketimpangan kehancuran. Ini ajarannya saya sampaikan. Ini masuk Islam. Cuma gitu. Tidak pernah maksa. Tahu tidak ya? Tidak pernah maksa. Nah jadi sekarang ini pengen satu ajaran sama saja semua. Sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuannya supaya tasdik, membuat seluruh penganut agama ragu dengan agamanya. Orang Islam jadi ragu dengan Islamnya. Orang Buddha ragu dengan akidah Buddhanya. Orang Nasrani ragu dengan Nasraninya. Karena ragu akhirnya keluarlah. Kenapa agama dasar wae? Betul tidak? Karena dianggap sama, ujung-ujungnya tidak beragama, dan ini berhasil dibahas. Nah, sudah. Yang tadinya menganggap agama sama, ujung-ujungnya kalau begitu sama mah, ya sudah, tidak perlulah saya. Atau pindah-pindah agama lagi ini, sama ini Islam, besok apa? Nah, akibatnya nanti hancur agama, hilang. Maka caranya lembut-lembut. Sekarang bagaimana supaya orang yuk disatukan agamanya. Kalau mau tidak mau, bareng-bareng aja. Kamu juga menjalankan agama saya menjalankan agama kamu. Betul tidak? Ini kan yang pernah ditutur oleh Allah SWT. Ketika Rasulullah SAW diajak kompromi oleh orang kafir Quraisy kan? Loh sekarang kan susah mendukung ajaranmu, biar kita tetap bersatu bersama-sama. Gimana lah setahun kamu menyembah Tuhan saya, setahun saya menyembah Tuhan kamu, kan enak itu. Kalau kamu yang benar, saya ke bawah juga dan menyembah Tuhan kamu juga. Kalau saya yang benar, kamu juga pakai Muhammad, begitu bilangnya ya, kamu juga akan selamat. Mending selamat berbarengan, dengan caranya bergilir. Besok saya nyembah Tuhan kamu, sekarang kamu nyembah Tuhan saya. Itu pengennya pluralisme. Akibatnya apa? Akibatnya artinya hancur-hancuran. Maka tegas Allah kan begitu ya. Betul tidak? La a'budu ma ta'budun. Maka itu caranya seetik melalui tadi salam bela.
Berarti kita suruh mengamalkan agama semua. Apa itu ya? Kecil dulu. Nanti kalau kecil ini sudah tidak ada persoalan, terus nanti kita akan membuat sebuah tempat ibadah di mana di sini semua orang bisa beribadah menyembah Tuhan yang beda-beda. Nah, gitu ya. Kata sudah. Maaf ya, jadi saya tidak teratur itunya, tapi esensinya bahwa pluralisme adalah upaya untuk melenyapkan agama, bukan untuk mengakui agama-agama. Kata sudah. Jadi saya sampai hari ini tidak rindu dengan pluralisme, hanya rindu dengan pluralis dan toleransi. Toleransi tidak harus kita bareng-bareng, ya, menjalankan agama bersama-sama, doa bareng, doa saudara sama bareng. Nah itu sekarang ada upaya kecil-kecilan, mulai dari salam heula, gitu kan? Nah itu akhirnya bahayanya begitu. Wah teman-teman, maaf. Sudah teman-teman, sudah cukup jelas barangkali ya, alhamdulillah. Nanti bagaimana kita bisa menjadi seorang masyarakat dan menjadi seorang muslim yang sangat baik, insya Allah. Alhamdulillah, nampaknya sudah pukul 15.23 dan sudah memasuki waktu asar. Soalnya kita akan lanjut pada asar. Terima kasih Ustaz sebelumnya untuk ilmu yang sangat bermanfaat, sahabat-sahabat. Jadilah Islam yang sejati, jadilah Muslim sejati. Insya Allah dengan itu kita akan bisa mengamalkan dan kita akan bisa meningkatkan Indonesia lebih baik. Baik, sahabat-sahabat, alhamdulillah. Ustaz, syukuran kita cukupkan dengan bersama baca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman silakan berdiri merapatkan dengan sertifikat. Boleh teman-teman silakan berdiri semuanya. Kita akan foto bersama. Silakan. Merapat ke tengah silakan. Akhwat boleh berdiri. Nah silakan. Boleh yang ikhwan juga maju ke depan silakan, kita akan foto bersama. Masuk angkat. Ibrahim. Oke, siap semuanya. Lihat lensa semua teman-teman. Nah, oke, 1, 2, 3. Tauhid semuanya, tauhid. 1, 2, 3. Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup kakak? Alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz yang sudah memberikan materi. Sahabat-sahabat, informasi setelah ini, setelah sholat asar, semuanya kumpul di Darul Hidayah Akhwat. Darul Hidayah Akhwat semua tahu? Darul Hidayah Akhwat. Darul Hidayah itu yang lantai bawah, tapi yang bagian perempuan. Nah, nanti kita akan